Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurida Azraini dengan NIM 2130110023. Kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia. Pertama itu ada membiasakan dengan bukti reaksi kimia. Kedua itu ada menulis persamaan kimia. Yang ketiga itu ada membuat logam tembaga dan menentukan massa atom suatu logam. Yang keempat itu ada mempelajari secara sistematis 5 jenis kimia utama. Landasan teori. Landasan teori ini ada 5 jenis reaksi utama, yaitu reaksi penggabungan, penguraian, penggantian ganda, dan penetralan. Banyak simbol dalam persamaan reaksi kimia untuk menyatakan keadaan reaksi seperti tercantum di dalam tabel ini. Kalau dia tanda panah, ini artinya menghasilkan atau memisahkan reaksi dan hasil reaksi. Kalau dia S, ini artinya solid atau zat padat atau endapan. Kalau dia tambah, ini dia artinya bereaksi dengan. Kalau dia L, ini liquid, yaitu zat cair. Kalau dia G, ini dia gas. Kalau AQ, ini aqueous. Kalau dia tanda panah di atasnya silang, itu reaksi menggunakan katalis X. Kalau dia tanda panahnya ini menyerong ke bawah, itu artinya mengendap. Kalau menyerong ke atas, itu artinya menguap. Kalau lurus ke atas, itu artinya pemanasan. Dalam penulisan persamaan diperlukan ramalan bentuk hasil reaksi. Untuk membantu Anda menuliskan persamaan reaksi, diberikan hasil reaksi berupa perkataan untuk masing-masing reaksi. Anda diminta merubah perkataan menjadi persamaan reaksi. Yang pertama itu ada jenis reaksi pertama adalah pembuatan satu senyawa dari 2 macam zat atau lebih. Reaksi ini dikenal dengan penggabungan. Nah, kalau penggabungan ini lambangnya dia A tambah Z menghasilkan AZ. Contohnya seng. Seng ini dia bersifat solid ditambah oksigen yang bersifat gas menghasilkan seng oksida yang bersifat solid. Yang kedua itu ada jenis reaksi kedua disebut penguraian, di mana suatu senyawa pecah menjadi 2 senyawa sederhana atau lebih. Biasanya disebut dengan pemanasan. Di sini ada AZ menghasilkan A tambah Z. Contohnya nikel 2 klorida heksahidrat yang bersifat solid menghasilkan nikel 2 klorida Aq yaitu aqueous ditambah air yang bersifat gas. Lambangnya NiCl2 6H2O menghasilkan NiCl2 ditambah H2O. Yang ketiga itu ada jenis ketiga disebut reaksi penggantian. Di sini suatu unsur digantikan oleh unsur lain membentuk senyawa baru. Unsur yang digantikan di bagian belakang deretan elektromotif atau disebut volta. A ditambah BZ menghasilkan AZ ditambah B. Contohnya timah ditambah asam klorida menghasilkan timah 2 klorida ditambah hidrogen. Yang keempat ini ada jenis reaksi keempat ialah penggantian ganda, di mana 2 senyawa dalam larutan saling menggantikan partnernya, yaitu anion senyawa yang satu menggantikan anion senyawa yang lain. Di sini dilambangkan dengan AX ditambah BZ menghasilkan AZ ditambah BX. Contohnya ialah kalium karbonat ditambah kalsium klorida menghasilkan kalsium karbonat ditambah kalium klorida. Itu kalau dia dirumuskan dengan rumus kimianya ialah K2CO3 ditambah CaCl2 menghasilkan CaCO3 ditambah 2KCl. Yang kelima, jenis kelima adalah reaksi penetralan, di mana asam dan basa
bereaksi membentuk garam dan air. Di sini rumusnya ialah HX ditambah BOH menghasilkan BX ditambah HX. Contohnya ialah asam klorida yang berbentuk aqueous ditambah barium hidroksida menghasilkan barium klorida ditambah air. Nah, reaksi penetralan sebenarnya berupa reaksi penggantian ganda khusus di mana satu kation adalah hidrogen dan satu anionnya adalah hidroksida. Hidrogen dari asam menetralkan hidroksida dari basa membentuk air. Pada percobaan ini akan dilakukan masing-masing dari kelima jenis reaksi. Bukti reaksi diamati dengan seksama dan dicatat. Bukti tersebut dapat berupa yang pertama pembentukan gas, yang kedua pembentukan endapan, yang ketiga pembentukan warna, dan yang keempat itu perubahan suhu. Dalam percobaan ini kita juga akan membuat logam tembaga dari logam yang belum diketahui. Logam yang dilambangkan dengan L tersebut menggantikan tembaga dari larutan tembaga sulfat berikut sebagai berikut. L ditambah CuSO4 menghasilkan LSO4 ditambah Cu. Massa tembaga tersebut dibandingkan dengan massa logam L. Yang C itu ada peralatan dan bahan. Peralatan bahan ini yang pertama yang kita perlukan dalam praktikum itu ialah cawan penguap, yang kedua ada gelas ukur, yang ketiga ada gelas piala, yang keempat ada lampu spiritus atau bunsen, kaki 3, kawat kasa, dan korek api. Yang keempat itu ada spatula, yang kelima itu ada kawat logam, yang keenam itu ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan penjepit tabung reaksi. Selanjutnya ada pipet tetes, ada juga Erlenmeyer, ada juga krus porselen, dan yang terakhir timbangan dan kaca arloji. Nah, untuk bahan-bahan kimia yang kita perlukan itu ialah bubuk seng, bubuk belerang, tembaga 2 sulfat pentahidrat padat CuSO4 5H2O, natrium hidrogen karbonat padat NaHCO3 atau zinc powder. Selanjutnya ada potongan kayu atau lidi, perak nitrat AgNO3 yang bermassa 0,1 molar, asam klorida HCl 1 molar, air suling. Selanjutnya ada kawat tembaga, logam magnesium, logam kalsium, raksa 2 nitrat atau HgNO3 2, aluminium nitrat, natrium fosfat, kalium iodida, asam nitrat, asam sulfat, asam fosfat, natrium hidroksida, dan fenolftalein. Yang pertama itu ada reaksi penggabungan. Prosedur kerjanya ialah campurkan 2 gram bubuk seng dengan 1 gram bubuk belerang dalam krus dan tempatkan dalam lemari asam. Nah, selanjutnya panaskan sebuah kawat logam sampai api merah dan gunakan kawat merah tersebut untuk menyalakan campuran. Selanjutnya itu kita amati. Untuk menjadi perhatian, percobaan ini dipandang sebagai suatu prosedur yang berbahaya. Nah, yang kedua itu ada reaksi penguraian. Reaksi penguraian ini prosedur kerjanya ialah yang pertama, masukkan beberapa butir kristal tembaga 2 sulfat pentahidrat ke dalam tabung reaksi kering. Pegang tabung reaksi dengan penjepit dan panaskan dengan nyala lampu spiritus atau bunsen. Perhatikan perubahan warna dan tekstur kristal dan amati dinding dalam tabung reaksi. Yang B, masukkan bubuk natrium hidrogen karbonat ke dalam Erlenmeyer 250 ml hingga menutupi dasar Erlenmeyer. Masukkan batang lidi yang menyala ke dalam Erlenmeyer, catat waktu sampai nyala padam. Selanjutnya, panaskan Erlenmeyer dan amati dinding dalam Erlenmeyer. Masukkan batang lidi yang menyala ke dalam Erlenmeyer, catat waktu
sampai nyala padam. Yang ketiga itu ada reaksi penggantian. Reaksi penggantian ini prosedur kerjanya masukkan 2 ml larutan AgNO3 ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong kawat CO. Amati yang terjadi. Yang B, langkah yang kedua, masukkan 2 ml larutan HCl ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong Mg. Amati yang terjadi. Ya, langkah yang ketiga ialah masukkan 2 ml larutan H2O ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong logam Ca. Nah, selanjutnya kita amati apa yang terjadi. Nah, yang keempat itu ada langkahnya masukkan 2 ml larutan raksa 2 nitrat ke dalam tabung reaksi dan tambahkan sepotong kawat tembaga. Lalu amati apa yang terjadi. Nah, langkah yang keempat ada reaksi penggantian ganda. Reaksi penggantian ganda ini ada beberapa langkah. Yang pertama, masukkan masing-masing 2 ml larutan AgNO3 ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, tambahkan 2 ml larutan kalium iodida dan pada tabung reaksi kedua tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat. Selanjutnya amati apa yang terjadi. Yang kedua itu masukkan masing-masing 2 ml larutan raksa 2 nitrat ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama tambahkan 2 ml larutan kalium iodida dan pada tabung reaksi kedua tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat. Amati apa yang terjadi. Yang ketiga, masukkan 2 ml aluminium nitrat ke dalam 2 tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, tambahkan 2 ml larutan kalium iodida dan pada tabung reaksi kedua tambahkan 2 ml larutan natrium fosfat. Selanjutnya, amati apa yang terjadi. Yang kelima ini ada reaksi penetralan. Langkah kerjanya ialah masukkan 2 ml asam nitrat, asam sulfat, dan asam fosfat masing-masing ke dalam tabung nomor 1, 2, dan 3. Tambahkan 1 tetes phenolphthalein ke dalam masing-masing tabung reaksi. Tambahkan larutan natrium hidroksida ke dalam masing-masing tabung setetes demi setetes hingga menghasilkan warna merah muda. Hitung tiap tetesan yang ditambahkan pada masing-masing tabung. Nah, itu tadi ialah prosedur kerja untuk melakukan praktikum dengan mengamati 5 jenis reaksi kimia utama. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.